Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Griston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Mei 2024. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin ada beberapa data yang sangat-sangat penting ya. Ada FOMC meeting, teman-teman. Kita udah bahas di video yang kemarin juga terkait dengan isi dari pembahasan meeting dari FOMC, kemudian ada Eurogroup meeting, continuation jobless claim, initial jobless claim. Kemarin juga di Amerika Serikat dari Kongres itu ada pembahasan terkait dengan pemisahan aturan antara SEC dan CFTC. Jadi ibaratnya OJK-nya Amerika Serikat dan juga BAPEPT-nya Amerika Serikat itu benar-benar di regulasi teman-teman, diatur ya, yang mana bagian untuk mengawasi komoditi, yang mana yang tugasnya mengawasi sekuritas teman-teman. Jadi ini udah ada kongres pemisahan yang mana kita sudah informasikan juga di komunitas Telegram yang ini ya teman-teman. Dan ini saat ini merupakan salah satu upaya dari Amerika Serikat guna untuk mempertegas kembali seperti apa regulasi di negara mereka. Dan di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data lagi terkait dengan core retail sales dari Inggris. Kemudian juga dari Uni Eropa ada data soal Eurogroup meeting. Ya, ada Fed Waller yang akan speech dan juga durables good order. Jadi beberapa data ini mungkin akan memberikan impact terhadap volatilitas pada market. Oke, teman-teman yang nunggu ya, kemarin Gary Gensler tidak memberikan jawaban yang tegas terkait dengan keputusan tentang ETF Ethereum. Tapi kalau dari sini aku simpulkan Gary Gensler sebenarnya sudah menolak proposal yang diajukan beberapa perusahaan manajer investasi seperti VanEck di perdagangan kemarin. Jadi kemarin cukup sibuk ya untuk SEC sendiri, yang mana SEC banyak sekali ada kegiatan teman-teman, ada sidang ya di perdagangan kemarin, dan akhirnya Ketua Gary Gensler itu pada hari Kamis menolak peninjauan keputusan lembaganya mengenai dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum, meskipun ia menyatakan kepada para pengamat untuk menantikan, untuk stay tune. Dan dia juga menegaskan bahwa keputusan dan pengadilan ETF menyebabkan lembaganya berputar dalam pemikiran ketika ditanya oleh CoinDesk. Jadi ada wawancara kemarin teman-teman dari CoinDesk dan ini jawaban dari Gary Gensler. Kami melakukannya sesuai dengan hukum dan bagaimana pengadilan menafsirkan undang-undang tersebut. Itulah komitmen saya dan juga yang mendalam. Katanya dalam setelah mengatakan di atas panggung bahwa lembaga tersebut telah menanggapi keputusan pengadilan banding sirkuit DC untuk menolak pendekatan SEC terhadap ETF spot Bitcoin pada awal tahun lalu. SEC setelah berminggu-minggu melakukan keterlibatan terbatas, meminta bursa untuk mendukung ETF spot Ether untuk mengisi formulir 19B-4 mereka dengan bahasa universal pada pekan ini. Semua formulir tersebut sudah diserahkan ke SEC pada hari Selasa dan bursa menerbitkan secara online rilisnya, teman-teman. SEC juga tampaknya telah mulai terlibat dalam calon penerbitan itu sendiri karena perusahaan seperti Fidelity dan juga Grayscale telah mengajukan formulir S-1 yang diperbarui minggu ini. SEC harus membuat keputusan pada akhir setelah satu ETF Ether pada hari Kamis. Oke. Jadi gini, kemarin kan itu ada beberapa perusahaan manajer investasi yang mendapatkan approval terkait dengan ETF spot, teman-teman. Ada VanEck ya, final deadline-nya ada di tanggal 23 Mei 2024. Jadi ini udah final, teman-teman. VanEck ditolak. Kemudian ada ARK Invest juga ditolak tanggal 5 ya, dan tanggal 30 akan ada Hasdaq yang akan mendapatkan keputusan. Apakah Hasdaq akan ditolak juga? Kita nggak tahu karena ini sudah berada di tahap final. Tapi untuk beberapa manajer investasi seperti Grayscale, Invesco, Fidelity,
eee BlackRock ya, itu masih belum berada di titik final. Mereka masih punya kemungkinan untuk di-delay, untuk melakukan review atau peninjauan ulang, ataupun mungkin mereka bisa aja ditolak lagi, teman-teman, dan diundur atau di-delay sampai final deadline-nya. Gitu. Jadi untuk FunEgg, ARK Invest ini sudah resmi di-reject oleh SEC. Dari berita yang lain, Hong Kong sekarang dalam tahap pembahasan terkait dengan kemungkinan produk ETF itu bisa di-staking. Tapi ini masih isu, teman-teman. Jadi ini cukup ramai ya, issuer terkait dengan staking untuk Ethereum. Ethereum ETF. Wow. Di mana Hong Kong kan sudah memberikan pengesahan terkait dengan produk Bitcoin sekaligus Ethereum. ETF, teman-teman. Dan kemarin lumayan tinggi demand yang terjadi pada Ethereum, ya, terjadi pergerakan lonjakan volume perdagangan, dan di sana pun juga ada banyak short squeeze yang dilakukan, teman-teman, sehingga menyebabkan banyak kerugian juga untuk para trader, khususnya yang trading di market derivatif seperti futures. Ya ini berita terbaru terkait dengan isu kalau Ethereum ETF berhasil di-approve, maka akan meningkatkan chance untuk Solana juga bisa jadi salah satu aset yang akan dilirik oleh manajer investasi untuk diluncurkan produk ETF-nya. Ini isunya cukup ramai tentang Solana ETF. Tapi ya kita lihat data kemarin, tampaknya SEC masih belum ready untuk approve Ethereum ETF ya. Jadi ya sabar dulu. Kemudian dari data social value terkait dengan inflow and outflow, market kembali kering lagi, di mana inflow terjadi pada BlackRock, Fidelity, dan outflow masih terjadi pada Grayscale, teman-teman. Dan ini menunjukkan indikasi bahwa ya sebenarnya demand terhadap ETF ini masih ada, cuman lagi turun dalam beberapa waktu terakhir. Itu. Kemudian Grayscale dikabarkan akan meluncurkan apa nih, Trust for Bitcoin layer kedua dan juga Near Protocol. Oke, ini berita yang cukup bagus dari Grayscale, teman-teman. Jadi Grayscale memberikan penawaran untuk investor terbatas ya. Fungsinya untuk mewakilkan penempatan swasta yang mana ini adalah penawaran tentang produk terbaru yang dimiliki oleh Grayscale, teman-teman, yang sepertinya ini akan mengakomodir beberapa aset kripto ya, dan akan ditawarkan sebagai bentuk semacam reksadana gitu, beberapa proyek koin, teman-teman. Tapi ini masih ditawarkan untuk beberapa investor eksklusif saja. Ya, akan ada beberapa kumpulan aset kelas yang mereka kumpulkan, teman-teman, dan menghadirkan stock yang baru, yang mana ini akan menjadi salah satu dukungan yang dilakukan oleh Grayscale. Oke, ini ada pendukungan, ya mungkin belum memberikan impact karena ini masih berupa isu. Kemudian US Houses baru aja meluncurkan rancangan undang-undang untuk melarang Federal Reserve menerbitkan CBDC. Oke, Federal Reserve dilarang untuk menerbitkan CBDC. Oke, sudah ada rancangan undang-undang. Kemudian Coinbase kemarin mulai boleh memperdagangkan Ripple kembali ya. Dari Coinbase sendiri, ini adalah salah satu platform yang sangat-sangat patuh terhadap regulasi di Amerika Serikat, di mana kemarin kasus terkait dengan Ripple yang dianggap sebagai sekuritas, ya, menawarkan sekuritas, itu kan dapat kasus sama SEC cukup lama, teman-teman, dan akhirnya Coinbase itu melakukan delisting terhadap token XRP waktu itu. Jadi sekarang sudah bisa diperdagangkan kembali, dan ini tentu saja meningkatkan demand daripada Ripple ya. Nah, teman-teman, itu beberapa berita yang cukup hype di perdagangan kemarin. Sisanya aku udah posting di komunitas Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan terkait dengan beberapa berita, teman-teman bisa langsung untuk check out ya, teman-teman, di kolom deskripsi untuk newsnya. Kemudian teman-teman ada campaign dari BitTime ya. BitTime ini akan membagikan 3 juta airdrop Palapa token
ya, mulai dari kemarin di tanggal 21 bulan Mei teman-teman sampai 7 Juni. Jadi masih ada waktu. Bagi teman-teman yang mau ikutin, bisa teman-teman langsung lihat di banner aplikasi BitTime ya, atau teman-teman yang buka di website, teman-teman bisa klik yang cari sekarang. Di situ ada banner terkait dengan pembagian airdrop. Gimana caranya kita bisa dapetin. Jadi teman-teman bisa ikutin langsung untuk event ini, karena event ini masih akan ada 15 hari ke depan. Jadi masih ada peluang, teman-teman. Caranya gimana buat ikutin? Make sure teman-teman sudah melakukan KYC di aplikasi BitTime. Kemudian teman-teman diminta untuk melakukan deposit ya, minimumnya itu sekitar 100 USDT, atau kalau kita rupiahkan ya 15 juta rupiah. Nanti teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan poin. Gitu. Itu yang pertama. Teman-teman juga bisa melakukan transaksi di BitTime, artinya melakukan perdagangan jual beli aset kripto. Nanti akan dirinci berapa total transaksi kalian dalam USDT, kemudian akan dikonversikan menjadi peluang berapa PLPA atau palapa token yang teman-teman bisa menangkan. Teman-teman juga bisa menangkan dengan cara mengikuti kotak keberuntungan ini. Dan juga ada hadiah tambahan kalau teman-teman bisa untuk menginvite teman-teman kalian untuk menggunakan aplikasi BitTime. Itu nanti teman-teman kalau BitTime sudah menyelesaikan event airdrop ini, palapa token akan segera listing di aplikasi BitTime di kuartal kedua ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan perdagangan untuk token yang bakalan memiliki utility di exchange BitTime. Gitu. Jadi kita belum tahu nih harga resminya berapa. Tapi mumpung masih airdrop ya bisa digarap. Teman-teman, untuk more information bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat gimana pergerakan dari market ya. Bitcoin kemarin mengalami drop lumayan signifikan ya setelah diluncurkannya berita kalau ETF spot dari Ethereum itu di reject. Meskipun di rejectnya itu nggak tegas dari Gary Gensler, katanya stay tune, tapi deadline sudahlah deadline, jadi ya sudah berakhir teman-teman. Dan kalau kita lihat sih dari sini kita bisa melihat bahwa pergerakan penurunan itu signifikan banget terjadi di banyak altcoin, padahal BTC Dominance mengalami koreksi juga ya. Jadi Bitcoin kemarin yang bisa diperdagangkan di kisaran level 69, bahkan sempat naik ke 71.000. At the end harus terkoreksi teman-teman, dan sekarang harganya diperdagangkan di kisaran level 67.300-an something. Ethereum juga sempat naik sampai 3.000 berapa nih, 3.800-an ya. Itu turun drastis ke 37.000 dengan volatilitas naik turun yang sangat signifikan kemarin. Jadi dilibas semua yang melakukan short ataupun long. Itu. Dan juga beberapa altcoin kemarin merah parah. Ada Celestia minus sampai 5%, Manta yang udah sempat naik, at the end dia terkoreksi juga ya, WLD turun lumayan, Algorand juga turun. Ya, mayoritas kripto kemarin turun. Dari DXY sendiri, indeks dolar mengalami peningkatan 0,13%. Gold juga mengalami fase koreksi. Kemudian S&P 500 juga koreksi, Bitcoin dan kawan-kawan pun juga terkoreksi. Kalau kita perhatikan secara pergerakan saat ini Bitcoin kena rejection di resistance kuat di kisaran level 71.000. Volume perdagangan di perdagangan kemarin sangat bagus ya, terbilang bagus lah. Terus dari Smart Money menunjukkan indikasi penurunan. Kemudian dari MACD juga masih hijau sih teman-teman. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk kenaikan jangka pendek untuk Bitcoin. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, benar-benar market bereaksi terkait dengan rejection ataupun sikap yang diambil oleh Gary Gensler ya, yang sebenarnya tidak menyatakan terkait dengan penolakan secara terang-terangan. Namun dari bahasanya stay tune, teman-teman, itu bikin market nggak expect hal tersebut akan keluar dari Gary Gensler. Sehingga ya untuk saat ini sementara beberapa manajer investasi sudah bisa dikatakan di reject oleh SEC terkait dengan proposal Ethereum ETF mereka. Namun ada beberapa perusahaan lain kayak Grayscale, Invesco, Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, Bitwise itu belum mendapatkan final deadline-nya
Jadi masih ada peluang nih untuk beberapa hedge fund ini untuk mendapatkan approval. Oke, drama masih akan tetap berlanjut, tetap hati-hati pada market. Saat ini Bitcoin mengarah ke level 65 ribuan something, yang mana di level tersebut potensial akan menjadi area support berikutnya untuk Bitcoin. Jadi waspada dengan volatilitas. MACD di time frame 4 jam masih merah, mengindikasikan adanya kemungkinan indikasi tekanan jual lanjutan untuk market, teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jadi ingat, meskipun dari ETF Ethereum ini di-reject ya, tapi itu baru di beberapa manajer investasi saja, belum semuanya. Jadi masih ada kemungkinan lagi teman-teman menyusul beberapa deadline yang akan disampaikan nanti. Jadi kita tunggu aja dramanya bagaimana. Tetap sehat ya, semangat teman-teman. Jangan kendor karena market ongoing untuk masuk ke fase bull run. Make sure teman-teman udah dapat koin mana yang teman-teman pantau, dan ya kalau teman-teman butuhkan info koin-koin apa yang mau dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Nanti yang paling banyak request kita akan bahas ya koinnya. Itu aja deh, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.